Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kedua dari praktikum bioinformatika yang berjudul pembuatan dan penggunaan R-script secara sederhana, di mana kami beranggotakan 3 orang. Saya sebagai moderator Empati Alfaris dan 2 teman saya Eka Walandari dan Alfi Yuniarti. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan R-script secara sederhana yang akan dijelaskan oleh Eka Wulandari. Kepada Wulan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Faris. Kita akan melaksanakan praktikum selanjutnya tentang penggunaan R. Jadi sebelumnya kita juga sudah membahas atau mencoba dasar-dasar dari penggunaan R dan mempelajari beberapa perintah yang bisa dilakukan di R. Adapun perintah yang bisa dilakukan di R ini yaitu sebagai kalkulator, bisa memasukkan variabel, dan beberapa perintah sederhana. Dan sekarang kita akan mencoba membuat perintahnya dalam bentuk file. Jadi kumpulan perintah tersebut yang bisa dijalankan oleh R disebut dengan script. Cara membuat script itu sendiri, langkah pertama yaitu kita tekan file, kemudian new file, dan R script. Nah, di sini akan ditampilkan jendela seperti ini dan di bawahnya itu ada konsol. Jadi di bagian script ini kita akan menulis beberapa perintah-perintah yang sebelumnya sudah dilakukan di praktikum pertama. Perintah-perintahnya mungkin langsung saja ya. Ada 10 ditambah 2. Kemudian ada 10 kurang 3. 10 tambah 3 deh. Kemudian ada 10 dikali 3. Kemudian ada 10 dibagi 2. Ada 100 dikali 2. Ada 100 dikali 2. 10 pangkat 2, Lan. Oh, 10 pangkat 2 ya. Dan 10 pangkat 2. Mungkin bisa dilanjutkan untuk perintahnya, Pi. Nah, baik. Jadi kan kita sudah memasukkan perintah-perintah pada skripnya. Untuk menimbulkannya pada konsol, kita kita blok semuanya perintah ini yang ada di skrip. Kemudian kita enter, kontrol ya kita blok, kemudian kita enter. Kontrol dulu, Pi. Kontrol baru enter. Kita blok semuanya, kemudian kontrol enter. Nah, di sini akan muncul pada menu konsol, dia akan muncul hasil-hasil dari perintah pada script yang kita masukkan tadi. Kemudian untuk mempercantiknya, di sini kan berupa perintah-perintah baru kan. Jadi untuk keterangannya bisa kita tambahkan pagar. Nah, pagar ini nanti jika kita tuliskan di script pada menu konsol, dia tidak akan menimbulkan error gitu. Karena tagar ini memberikan arti bahwa kalimat ini tidak termasuk ke dalam perintah-perintah pada konsol.
10 tambah 3 berarti ini merupakan perintah penjumlahan. Nah, kemudian ini perintah pengurangan. Dan ini perintah perkalian. Ini perintah pembagian. Ini perintah pangkat. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita blok semuanya, atau kita kontrol A, kemudian kita kontrol Enter. Sebentar. Nah, di sini dia akan muncul di sini akan muncul dia pada script seperti yang tertera. Selanjutnya itu kita bisa memasukkan menentukan nilai ke variabel. Misalnya di sini kita tulis nilai ke variabel. Misalnya pada tugas sebelumnya kita menuliskan X itu adalah 5. Kemudian bisa juga Y itu sama dengan Y sama dengan 10. Nah, nanti di sini untuk kalau misalnya kita juga ingin menentukan harga, seperti contohnya misalnya harga pensil. Harga pensil itu 1.000. Kemudian kita tambahkan lagi pena itu 2.000. Nah, jadi kita bisa juga kita sama dengan halnya sebelumnya, kita blok ini, kemudian kita kontrol Enter. Maka dia pada konsol akan muncul seperti ini. Kemudian kita juga bisa menentukan fungsi atau mencari nilai sesuai dengan fungsi. Contohnya itu kita buat dulu fungsi agar dia tidak masuk ke dalam perintah, kita kasih tagar fungsi mencari nilai sesuai fungsi. Nah, kita langsung saja, misalnya kita ingin menentukan nilai dari kita kasih
pagar dulu. Misalnya nilai SQ kita kasih tanda tanya. SQRT. Kemudian jika kita juga ingin menentukan nilai dari log 10 misalnya, log 10, atau juga kita akan menentukan makna dari logaritma. Oke, sama dengan halnya tadi, kita blok, kontrol, dan enter. Nah, di sini nanti kan di konsol akan muncul yang ini, dan tadi juga muncul dia keterangan-keterangan, atau di help-nya akan muncul keterangan-keterangan yang kita minta. Atau yang satu-satu nanti juga akan muncul dia keterangan, misalnya dari kita ingin menentukan SQRT aja, nanti akan muncul di sini keterangannya. Kemudian jika kita ingin mengukur suatu data, misalnya kita ukur satu data, misalnya variabelnya kita misalnya tinggi itu kita kasih nilainya, misalnya tinggi itu kita contohkan 10, 15, 5 lah ya, 5, kemudian 20, atau 15. Nah, kemudian kita misalnya, kita bisa blok ini, kontrol dan enter. Maka nanti akan masuk di konsol itu nilai tinggi itu nilai-nilai yang kita masukkan tadi. Kemudian juga misalnya kita ingin menentukan berapa panjang kita masukkan tinggi, kita blok, kontrol dan enter, maka nanti akan muncul di konsolnya seperti perintah yang sebelumnya kita masukkan pada tugas sebelumnya. Kemudian jika kita juga ingin menentukan nilai minimum, seperti tugas sebelumnya, kita masukkan kontrol enter, berarti tinggi minimumnya 5. Dan jika kita ingin menentukan rata-rata, kita ketikkan saja di sini. Min dari tinggi. Kita blok, kontrol, enter. Maka akan muncul di konsol rata-ratanya. Dan jika kita ingin menentukan standar defisiensinya, masukkan SD, tinggi, kontrol, maka akan muncul standar defisiensinya pada konsol. Dan juga jika kita ingin mengambil kesimpulan
kita bisa masukkan di sini summary. Dari misalnya tinggi. Kita bisa kontrol, enter. Bentar. Oh salah, maaf saya tipe. Nah, jadi di sini juga kita bisa delete data ini, kita bisa ganti dengan summary tinggi. Bentar. Nah, nanti dia akan seperti ini. Ada. Baik, sebelumnya kita sudah menjelaskan cara-cara input pada script sehingga hasilnya ada di konsol. Nah, sekarang kita sambung. Tadi kan kita sudah mendapatkan summary dari input di script sehingga muncul di konsol. Jadi untuk mempersingkat, kita buka file sebelumnya. Nah, di sini kan sudah ada input kayak seperti hasilnya. Jadi nanti kita edit pada script agar dia muncul di konsol. Kita kopikan. Nah, di sini kita edit yang hasilnya. Di sini ini merupakan hasil. Nah, ini merupakan perintah. Jangan lupa untuk bukan perintah, kita kasih pagar. Kemudian ini. Oke. Kemudian ini bukan perintah, kita kasih pagar. Kemudian ini merupakan hasil. Kita edit. Kemudian ini perintah. Oke. Ini bukan perintah, kita kasih pagar. Ini hasil. Ini perintah. Kita delete hasilnya. Begitupun dengan ini. Nah, karena pada data sebelumnya kita hanya memasukkan data warna sama tinggi, jadi core-nya tidak bisa kita tentukan. Jadi sebelumnya kan hasilnya error. Jadi tidak perlu kita masukkan ini. Atau jika tetap ingin, kita bisa delete hasilnya ini. Oke. Oke. Kita delete. Nah, kita periksa lagi ke atas. Jika dia bukan perintah, kita kasih pagar. Ini masih perintah. Perintah dan perintah. Ini juga. Oke, kita cobakan. Dari sini. Kontrol, enter. Nah, hasilnya akan sama dengan hasil-hasil sebelumnya. Seperti ini dia hasilnya. Dan jika kita ingin mengedit,
misalnya untuk memperindah hasil skripkan kita, di sini kita bisa enter. Misalnya kita ingin menambahkan judul. Oke, kita kasih beberapa, 5 lah. Di sini kita buat tugas. Skrip. R. Terus kita buat misalnya kelompok 5B. Atau untuk kepala yang ini, misalnya fungsi sebagai kalkulator. Nah, sini ada perintah jumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan pangkat. Nah, ini juga sudah kita buat nilai variabel. Sini. Nah, ini udah, ini juga sudah. Nah, kita bisa blok semuanya lagi, kemudian kontrol dan enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Akan muncul pada konsul itu berupa input-input yang kita masukkan sebelumnya pada script. Mungkin sekian diskusi kami mengenai penggunaan aplikasi R dengan topik input pada script. Mungkin dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan penjelasan mengenai materi kedua bioinformatika, praktikum bioinformatika tentang pembuatan dan penggunaan R-Script secara sederhana oleh Eka Wulandari dan Afi Yuniarti. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.